Yang galbay dipinjol legal isi cash bulan ini makin tidak aman. Kenapa? Kita bahas sama-sama di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di pagi hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali di hari ini saya akan membahas tentang nasabah yang sudah gagal bayar di EC Cash dan ternyata di bulan ini makin tidak aman. Apa alasannya kita bahas sama-sama dan perlu kalian pahami teman-teman, berutang atau pinjam uang di pinjol itu sebenarnya solusi teman-teman. Solusi bagi orang-orang yang terdesak kebutuhan mendadak ya. Terdesak ingin beli sesuatu atau terdesak gak punya beras mau beli beras dan akhirnya terpaksa berutang di pinjol ya. Dan kenapa mereka memilih berutang di pinjol? Karena pencairannya cepat ya, persyaratannya tidak ribet, hanya berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, tengok kanan, tengok kiri, mengap-mengap, kedip-kedip. Nah, beberapa menit kemudian uang sudah bisa dicairkan. Nah, makanya banyak yang akhirnya terjebak hutang pinjol karena ditawarkan kemudahan tersebut tanpa mereka memikirkan akibat yang akan terjadi. Dan akibatnya ketika kalian sudah terlanjur berutang di EC Cash atau di pinjol lain ya, diibaratkan kalian itu melangkahkan kaki menuju kemiskinan yang lebih cepat ya. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, orang yang berutang di pinjol dan dia merawat utangnya sudah dibayarkan, pinjam lagi, dibayarkan lagi, pinjam lagi, seperti itu pelan-pelan. Dia itu tidak sadar sedang melangkahkan kaki menuju kehancuran yang abadi ya. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman yang sudah berutang di pinjol ya, apakah ada yang menjadi kaya raya? Lalu kalian yang sudah merawat utang pinjol, apakah endingnya kalian jadi segala kebeli rumah, kebeli mobil, dan lain-lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Yang saya tahu, ya sesuai dengan pengalaman saya, ketika merawat utang pinjol, dari awalnya dibayarkan, pinjam lagi, bayarkan lagi, pinjam lagi, terus seperti itu. Dari nilai nominal Rp500.000, dibayarkan, limit naik jadi 1 juta, pinjam lagi, dibayarkan lagi, limit pinjaman naik jadi 2 juta rupiah, dipinjam lagi, dibayarkan, terus seperti itu. Nah, banyak nasabah yang tidak sadar dengan proses seperti itu ya, seolah-olah dia itu sedang dimiskinkan tanpa menyadarinya ya. Karena apa? Ada bunga yang besar. Ketika pinjam uang di pinjol itu bunganya besar. Kalau pengalaman saya dulu pinjam uang di EC Cash itu sekitar tahun 2019 ya, kalau nggak salah, saya sudah lupa ya. Jadi saat itu pinjol legal EC Cash itu menerapkan bunga 0,8% per hari. Jadi kalau telat bayar itu 1,6% per hari dendanya ya. Itu pokoknya sebelum tahun 2021 dan akhirnya pada tahun 2021 akhir atau sekitar tahun 2022 itu bunganya berubah jadi 0,4% per hari sesuai dengan aturan OJK. Tapi yang bikin kaget ketika misalkan kita berutang di EC Cash saat itu ya, tenor 90 hari tapi periode bayar itu per 14 hari. Jadi itu boleh dibilang terlalu singkat ya teman-teman. Dan limitnya itu misalkan kalian ditawarkan limit 5 juta rupiah, lalu kalian pinjam 2 juta rupiah dulu. Dan periode bayarnya per 15 hari. Lalu setelah itu, setelah kalian bayarkan periode ke-1, periode kedua, dan kalian mengalami kesulitan bayar, akhirnya memutuskan sisa limit yang 3 juta rupiah lagi dipinjam lagi. Otomatis ya, nanti akan terjadi berdempetan tanggal jatuh tempo. Jadi dalam waktu 1 bulan itu bisa 4 kali tanggal jatuh tempo. Pinjaman pertama misalkan jatuh temponya tanggal 15 dan tanggal 30. Lalu pinjaman kedua jatuh temponya tanggal 5 dan tanggal 25 misalkan. Ya, di situ juga teman-teman. Jadi ada berdempetan tanggal jatuh tempo. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tidak bisa keluar dari lingkaran utang pinjol tersebut kalau kalian tidak maksa berhenti. Apalagi kalau kalian yang maksa terus dibayarkan. Sudah pusing dengan berdempetan tanggal jatuh tempo, tapi tetap masih menginstal aplikasi pinjol lain untuk membayarkan pinjol yang sebelumnya. Ini makin parah lagi. Nah, disinilah yang disebut dengan ketika kalian berutang di pinjol, pelan-pelan hidup kalian akan dimiskinkan tanpa kalian sadari. Nah, karena terus dibayarkan. Jadi kalau kalian yang sudah terlanjur berutang di pinjol, ya di satu aplikasi tidak mampu bayar itu stop, berhenti, jangan dibayarkan dengan membuat hutang baru. Itu solusinya ya. Jadi kemungkinan besar kedepannya kalian tidak akan
terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang. Utang kalian tidak akan bertambah. Cukup di satu aplikasi saja ya. Hati-hati, yang saat ini sudah terlanjur berutang di EasyCash atau di pinjol yang lain, saat jatuh tempo kalian jangan bayarkan dengan cara pinjam ke aplikasi lain. Jangan kalian bayarkan dengan cara pinjam uang sana sini ke teman, ke saudara, itu tidak akan menyelesaikan utang pinjol ya. Utang pinjol itu diibaratkan apa ya? Sesuatu yang boleh dibilang sulit untuk dilunasi ya kalau kita terus membayarnya ya. Jadi sudah tanggal jatuh tempo dibayarkan, sudah lunas pinjam lagi, dibayarkan, sudah lunas pinjam lagi, itu tidak akan pernah selesai nantinya. Apalagi kalau kalian bayarkan dengan cara membuat utang baru di aplikasi pinjol lain. Oke. Dan statement yang menyatakan bahwa gagal bayar atau pinjam uang di EasyCash di bulan ini sudah tidak aman. Apa sih yang membuat tidak aman? Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kalian paham, pinjam uang di pinjol legal itu sebenarnya aman. Aman dalam arti ya kita itu mungkin tidak akan terlalu mendapatkan sesuatu yang lebih fatal lagi dibandingkan kita pinjam uang di pinjol ilegal. Tapi tetap saja ya, yang namanya pinjol legal, ketika ada nasabahnya yang sudah jatuh tempo itu menagih dengan neror, itu tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasinya, tujuannya untuk mengelabui debitur tersebut. Jadi kita itu sebagai nasabah, ketika diteror tanpa menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, kita akan bertanya-tanya ini dari mana sih, dan akhirnya timbul kepanikan karena kalimat template-nya itu berupa kata-kata yang bisa menghancurkan mental. Nah, makanya saat ini buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di EasyCash, lalu saat menjelang jatuh tempo ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, langsung blokir saja ya. Blokir, hapus, atau kalian gak usah direspon, gak usah dibalas, gak usah menjanjikan apapun ya, karena itu tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kalaupun kalian niat bayar, itu dibayarnya kemana, itu kan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau misalkan ada penagihan yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, itu biasanya hanya reminder saja ya. Jadi teman-teman gak usah panik lagi ya dengan statement yang gagal bayar di EasyCash itu nanti tidak aman dan lain-lain. Semuanya aman tergantung mindset kita ya. Tapi ada resikonya. Resikonya itu nanti kalau misalkan kalian sudah gagal bayar, tentunya skor kredit nama kalian ya, atau data-data kalian jadi buruk, jadi tidak bisa pinjam-pinjam uang lagi di EasyCash atau di pinjol yang lain, atau di bank juga mungkin ada kemungkinan jadi bahan pertimbangan kalau data kalian sudah di blacklist ya. Tapi itu sebuah hal yang menurut saya positif ya. Kalau data-data kita sudah di blacklist, apalagi masuk slik OJK, itu sesuatu hal yang sangat positif. Jadi kita tidak membiasakan diri untuk kredit ya, untuk kredit rumah, untuk kredit motor, kredit kendaraan lain. Kita itu jadi tidak membiasakan diri hal seperti itu kalau data-data kita sudah di blacklist slik OJK. Jadi ambil sisi positifnya saja. Akan saya bacakan ini teman-teman yang terhormat nasabah EasyCash. Kami cek pada sistem saat ini Anda belum menyelesaikan tagihan yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Mohon kirim bukti bayar EasyCash Anda semaksimal siang ini. Jika Anda tidak ingin data Anda kami alihkan ke Pusdapil atau Pusat Data Fintech Lending sebagai nasabah gagal bayar dan dikhawatirkan akan dipersulit ketika pengajuan pinjaman ke depannya. Nah, betul kan? Jadi akan dipersulit untuk pengajuan ke depannya kalau sudah di blacklist. Kami tahu Anda sudah membaca pesan EasyCash. Jika belum merespon pesan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Anda dengan sengaja tidak melakukan pelunasan pada tagihan EasyCash sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Kami tidak mempersulit Bapak atau Ibu pada proses pengajuan pinjaman. Mohon mengikuti aturan yang sudah berlaku. Nah, teman-teman, betul sekali ya. Ketika pinjam uang di EasyCash itu tidak dipersulit, teman-teman. Sudah data-data masuk, itu tidak butuh waktu sampai 1 hari ya, biasanya dana sudah dicairkan ya. Kalau pengalaman saya dulu itu paling sekitar sejam ya sudah dicairkan, dan bunganya juga saat itu luar biasa ya, 0,8% per hari, dan kalau telat bayar 1 hari saja dendanya 1,6% teman-teman. Dan mungkin yang dulu pernah mengalami di tahun-tahun 2019, 2020, kalian pasti pengalamannya sama ya, dan kalian juga sudah tahu pemberitaan bahwa ada yang namanya sidang ya dari KPPU waktu itu, bahwa pinjol-pinjol yang menerapkan bunga 0,8% per hari itu saat itu disanksi ya di sidang KPPU dan sudah diputuskan teman-teman. Jadi yang saya sampaikan itu real ya, sesuai pengalaman saya pada tahun-tahun yang lalu,
bahwa saat itu memang pinjol legal ada yang menerapkan 0,8% per hari bunganya. Oke, jadi kalau misal kita kembali ke statement masalah aman atau tidak tergantung mindset kita, teman-teman. Kalau kalian ingin aman, ya sudah, amankan pikiranmu, gak usah terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, apalagi mempercayai kalimat template kebohongan yang selalu dilontarkan oleh oknum desa pinjol yang biasanya dikirimkan melalui chat WA, melalui SMS, melalui email. Itu biasanya kebanyakan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya itu hanyalah sebuah upaya untuk menciptakan rasa takut dari kejauhan. Jadi gak usah dipercaya lagi, blokir, report aja teman-teman ya. Amankan pikiranmu, amankan masa depanmu, bangkit dari keterpurukan, cari rezeki yang lebih halal lagi, agar kalian insya Allah hidupnya akan lebih baik. Dan jangan lupa ya, minta bantuan sama Allah, minta tolong sama Allah, tobat, jauhi pinjaman online, dan setelah itu kalian berupaya untuk terus berikhtiar, cari peluang rezeki lain yang lebih halal, cari peluang untuk mendapatkan penghasilan, dan minimal ya, setelah kalian mendapatkan rezeki yang lebih halal, minimal bisa dipakai untuk mempertahankan hidup kalian dan memperbaiki masa depan kalian. Jangan terus-terusan mempertahankan utang pinjol, tapi hidup kalian hancur. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.